Cek, halo. Terdengar suara saya? Bapak Ibu? Terdengar suara saya? Oke, terdengar, Mas. Oh iya, baik. Terdengar. Iya, baik. Oke, terdengar. Iya, baik. Ya, bentar. Iya, baik. Ya, baik. Selamat malam, Bapak Ibu peserta pelatihan dalam jaringan komik digital kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, Bapak Ibu, pada malam hari ini, yaitu Vkon sesi kedua. Untuk mentor yang bertugas pada malam hari ini, saya Ihsan sebagai host dan juga sebagai moderator. Kemudian untuk pemateri ada Pak Fajar. Baik, sebelum Vkon dimulai, Bapak Ibu, saya akan sampaikan terlebih dahulu tata tertib video conference. Pertama, pemateri dan peserta dapat mulai bergabung 30 menit sebelum Vkon dimulai untuk tes audio. Kemudian hindari penggunaan 2 perangkat Vkon dalam satu room. Kemudian peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama Vkon berlangsung. Selanjutnya, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Kemudian peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Kemudian penanya akan dipanggil dan dipersilahkan oleh moderator untuk bertanya sesuai dengan urutan di kolom chat. Kemudian terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang Vkon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Baik, untuk sesi sekarang, yaitu sesi pemaparan materi oleh Pak Fajar, kemudian nanti setelah sesi pemaparan materi, ada sesi tanya-jawab. Silakan Bapak Ibu menuliskan izin bertanya di kolom chat jika ingin bertanya secara langsung seperti itu. Kemudian jika Bapak Ibu terkendala dengan audio Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Kemudian nanti saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu dan nanti pemateri akan menjawab pertanyaannya. Baik, untuk sekarang saya persilahkan kepada Pak Fajar untuk menyampaikan materinya. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Bapak Ihsan. Selamat malam Bapak Ibu. Saya di sini sebagai pemateri. Saya Fajar Hidayat. Baik, saya di sini akan menerangkan tentang Cartoon Story Maker. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Oke. Ini adalah fitur-fitur dari Cartoon Story Maker. Saya akan menjelaskan setiap fiturnya. Di sini ada file.
Maaf. Saya ulangi sekali lagi. Sini adalah file option adalah pertama adalah new. Itu fungsinya adalah untuk membuat kartun story marker yang dari awal. Terus fungsinya open di sini adalah membuka file kartun story marker yang sudah ada, yang Bapak Ibu sudah buat. Seperti itu. Terus fungsinya save untuk menyimpan setiap frame-frame dari kartun story marker. Kemudian save as adalah untuk menyimpan file total kartun story marker. Kemudian preview ini adalah untuk menampilkan kartun story marker di UC browser, atau biasanya kebanyakan di UC browser, bisa juga di Chrome atau Firefox, Mozilla Firefox. Itu kemudian print untuk mencetak hasil kartun yang Bapak Ibu bikin dalam bentuk kertas. Adalah bantuan quick ini adalah untuk keluar. Kemudian ini adalah tampilan preview frame, adalah tampilan sebelum atau ketika kita sudah berpindah dari satu frame ke frame lain. Ini untuk menambah frame. Di sini untuk menambah frame. Di sini adalah untuk menghapus frame yang sekiranya tidak perlu untuk dihapus. Ini adalah untuk mengcopy, menggandakan frame yang telah dibikin. Kemudian ini adalah paste untuk meletakkan frame yang sudah Bapak Ibu copy. Ini contoh yang sudah ada, contoh gambar yang sudah ada dalam kartun story marker yang dari sananya, yang ada di library-nya ini. Oke, ini selanjutnya. Oke, seperti inilah tampilannya. Ini adalah background dasar dari untuk membuat animasinya atau membuat komiknya. Atau ini Bapak juga bisa mengambil dari komputer Bapak sendiri yang sudah diedit dari komputer, seperti ini contohnya. Seperti ini, taruh seperti ini. Untuk mengatur besar kecilnya ukuran, kita pilih di sini untuk mengecilkan atau membesarkan, juga di sini juga ada. Ini untuk memutar ke kiri, ini untuk ke kanan dari arah saya. Mohon maaf Pak Fajar. Ya Bapak Izan. Sebentar, Bapak Ibu bisa melihat apa yang di-share oleh Pak Fajar? Maaf, tidak ada nih. Tidak kelihatan. Ya, betul. Ya. Silakan dicoba lagi Pak Fajar mungkin ya. Oke. Saya share ulang lagi. Oke, seperti ini. Saya ulangi dari awal. Oke, ini tampilan dari kartun story marker. Bila Bapak Ibu ingin mengambil gambar dari komputer, Ibu bisa memilih brush,
klik, kemudian pilih yang ibu bapak sudah edit, kemudian masukin seperti ini contohnya. Karena tadi udah saya pilih, jadi ini hasilnya. Kemudian kalau mau memasukkan, kita tinggal tarik untuk memasukkannya seperti ini. Oke, kalau ini untuk mengatur ukurannya, bisa dikecilin atau dibesarin seperti ini. Ini untuk memutar ke arah kiri seperti itu, atau ini ke arah kanan. Ini untuk menjadikan efek kebalik atau seperti efek kaca di sini. Ini untuk bikin efek kaca. Terus kemudian ini untuk memutar ke bawah, tadi balik kaca ke bawah. Terus ini tampilan yang untuk dari tampilan background dasar ke second background, kemudian seperti itu, atau tampilan saya bikin seperti ini aja lah, seperti ini. Kemudian saya masukkan orang di sini. Masukkan orang di sini. Seperti ini. Memasukkan 2 orang seperti ini. Sebagai contoh. Oke, seperti itu. Ini adalah untuk memasukkan balon kata, kita bisa dipilih. Di sini ada banyak pilihan. Kita bisa masukkan seperti ini. Terus kita bisa ketik langsung di sini. Seperti ini bisa. Ini untuk menggeser. Oke. Seperti ini. Membuat balon kata. Dan di sini kita juga bisa mengedit teksnya. Ini untuk mempertebal. Ini untuk membuat garis miring. Ini untuk menggaris bawahi. Dan ini untuk membesarkan ukuran teksnya, kecil seperti itu. Bila Bapak Ibu ingin membuat ceritanya hidup, setiap frame lebih baik dikasih 1 balon kata agar ceritanya bisa lebih hidup. Seperti ini. Kemudian saya bikin frame kedua. Seperti ini. Juga dengan background yang sama. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan lagi
balonnya. Kita juga bisa mengatur ukurannya seperti ini. Dan kita bisa juga memasukkan audio di sini. Di sini kita untuk memasukkan audionya bisa dubbing sendiri atau bisa rekaman langsung di sini. Contohnya seperti ini, add sound. Bila ingin langsung rekaman, pilih recording. Atau ada suara Bapak Ibu yang sudah disiapkan bisa diambil di sini dari komputer seperti ini. Kalau ini adalah untuk mengambil karakter dari gambar yang Bapak Ibu sudah buat dari komputer Ibu Bapak sendiri. Bisa dipilih dari browser. Di sini Bapak Ibu bisa mengambil dari browser. Mantap. Saya masih memilih sebentar. Seperti ini klik terus pilih open dan kita tarik untuk masuk sini. Seperti ini kita atur ukurannya seperti ini. Ini juga bisa sebagai background dasar. Jika Bapak Ibu ingin menjadikan background dasar, ini tadi ya seperti ini. Kemudian kita bisa masukkan teks langsung di sini. Tag di sini. Kita atur ukurannya. Atau Bapak Ibu tidak cocok bisa pilih ukuran yang lebih besar. Di sini ada banyak pilihan. Seperti ini. Bisa memasukkan kata-kata.
satu seperti ini. Mudah sekali kan Bapak Ibu? Seperti ini contohnya. Oke. Selanjutnya saya akan masuk ke materi sini. Bila Bapak Ibu ingin menginstal, bisa dipilih di sini ya untuk mendownload aplikasinya di sini. Aplikasi Cartoon Story Maker-nya di sini tadi. Bisa dipilih, terus pilih download aplikasinya. Setelah itu kita akan masuk ke sesi kelima, pembuatan gambar karakter ini. Seperti ini. Untuk menyeleksi gambar menggunakan GIMP. Bapak Ibu kan tadi mendownload juga GIMP-nya juga kan? Di sini. Di sini dalam menyeleksi gambar ada tiga menu, ada tiga pilihan. Yang pertama menggunakan Quick Smart. Yang kedua menggunakan Patch Tool, dan kombinasi dari Quick Smart dan Patch Tool. Ini untuk menggunakan Quick Smart, cara-caranya pilih duplicate layer, kemudian add alpha channel, kemudian Quick Max, atau bisa di Shift key, Control Shift sambil key, kemudian select invert Control I atau Control I, kemudian delete background dasarnya. Seperti itu. Seperti ini contohnya. Ini untuk menggunakan Patch Tool. Kalau menggunakan Patch Tool, di Patch Tool, Edit, kemudian Add Alpha Channel, klik Patch Tool, select from Patch atau Shift V, kemudian select invert atau Control I, kemudian delete. Seperti ini. Sama aja hasilnya. Dalam ini videonya yang menggunakan Quick Max, saya akan putar. Seperti ini. Silakan Bapak Ibu cermati. Karena di sini tidak ada, di sana tidak terdengar suaranya, mungkin Bapak Ibu bisa mencermati cara-caranya untuk menyeleksi gambar seperti ini. Seperti ini contohnya, yang contoh Quick Smart. Untuk terus maju agar tahu bagian mana yang akan diseleksi. Terus kemudian pilih ini, Convert, kemudian delete
Nah, kemudian delete pivot area atau yang enggak diseleksi tadi. Seperti itu. Ini hasilnya seperti ini. Ini untuk pertama harus mengcopy layer dulu. Layernya dibuat transparan. Bila Bapak Ibu masih belum paham, bisa dilihat sendiri di video MOC pada sesi ketiga, pada sesi kelima pembuatan gambar karakter menggunakan Wixmart. Ini video menggunakan Patch Tool. Saya akan perlambat sebentar agar Bapak Ibu lebih bisa memahami. Oke, saya akan putar. Ini cara menggunakan Patch Tool. Pilih Add Alpha Channel. Dan pilih ini Alpha Channel. Zoom. Untuk menyeleksinya Bapak Ibu. Edit objek sendiri. Kami melarang karena kami hanya menganjurkan dengan menggunakan GIMP. Bila Bapak Ibu bisa menggunakan Photoshop atau yang lain terserah. Untuk memasukkan, oh ya saya sampai lupa, untuk memasukkan karakter ke dalam kartun Storymaker itu dibatasi sampai 1 MB maksimal itu. Untuk masukkan setiap karakter ke dalam kartun Storymaker hanya dibatasi maksimal 1 MB setiap karakter. Lebih dari itu tidak akan bisa masuk Bapak Ibu. Oke, seperti ini hasilnya. Menggunakan cara mengekspor
mengekspor gambar ke PNG. Oke, akan tersimpan seperti ini hasilnya yang sudah dibikin atau diseleksi gambarnya, yaitu menggunakan patch tool. Ini contoh yang ketiga, video kombinasi antara menggunakan QuickSmart dan patch tool. Oke, saya akan putar ini. Pertama buka dulu layar, kemudian pilih add alpha channel, kemudian itu untuk menyeleksinya. Ini adalah tool untuk penyeleksiannya. Terserah Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu lebih mudah bagaimana. Ini adalah kombinasinya dari patch tool dan QuickSmart. Apabila Bapak Ibu masih bingung, bisa dilihat di sesi ke-9, ke-5. Ini adalah caranya untuk menyeleksi dari QuickSmart dan patch tool, kombinasi dari QuickSmart dan patch tool. Kita langsung mencoba. Kalau ingin langsung, silakan kalau mau mencoba. Bila nanti ada kesulitan pada sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa bertanya. Saya dan Mas Isan siap menjawab nanti.
Inilah hasilnya menggunakan kombinasi dari Figma dan Patch Tool. Ke PNG lebih mudah. Ini hasilnya. Nah, akan tersimpan di komputer Bapak Ibu. Oke, seperti itu. Seperti itu caranya, untuk menyeleksi gambar karakter Bapak Ibu. Oke. Untuk sesi penjelasan menurut saya ini udah cukup. Bila Bapak Ibu kurang jelas bisa nanti di sesi tanya jawab habis ini. Iya. Saya kembalikan ke Bapak Ihsan sebagai moderator. Silakan Ya. Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Fajar atas penyampaian materinya. Jadi Bapak Ibu, saya simpulkan untuk materi pada malam hari ini yang disampaikan Pak Fajar tadi, pertama tentang instalasi software. Instalasi software yang kita gunakan selama pelatihan berlangsung ini adalah pertama CSM, Comic Story Maker, kemudian GIMP untuk membuat karakternya, kemudian nanti juga akan dijelaskan pada pertemuan sesi selanjutnya yaitu aplikasi SOM atau Screencast-O-Matic. Nah, untuk UC browser Bapak Ibu itu opsional. Jadi jika di Chrome atau di Firefox Bapak Ibu bisa mempreview hasil CSM-nya atau hasil Comic Story Maker-nya, tidak perlu install UC browser, tetapi jika di Chrome dan Firefox tidak bisa mempreview, disilahkan untuk UC browsernya seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab Bapak Ibu. Silakan bagi Bapak Ibu yang akan bertanya baik secara langsung ataupun melalui kolom chat, kami persilahkan. Bagi yang akan bertanya secara langsung, silahkan menuliskan tulisan izin bertanya di kolom chat, kemudian nanti saya akan panggil seperti itu untuk bertanya secara langsung. Namun bagi Bapak Ibu yang terkendala dengan mikrofonnya, kami persilahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Nanti saya sebagai moderator akan membacakan pertanyaan yang Bapak Ibu tulis di kolom chat. Baik, di sini yang akan bertanya secara langsung kami persilahkan kepada Bapak Didin Handoko. Halo Pak Didin. Halo. Halo, Iya, silakan baik. Bapak. Ya, silakan Halo, dengan Assalamualaikum. pertanyaannya. Iya, waalaikumsalam. Silakan Waalaikumsalam. dengan pertanyaannya, Pak. Iya, saya mau bertanya ini kan saya baru menginstal GIMP versi Betul. 2,8. Ya. Setelah menginstal kok saya buka kok ada kata-kata looking for that files. Itu bagaimana? Atau instalan saya kurang atau gimana? Ini nggak bisa dibuka-bukain file Ya. GIMP-nya. Ya, silakan Pak Fajar. Itu mungkin karena Bisa diulangi Pak Fajar? mungkin itu downloadannya tidak lengkap, hasil downloadnya bisa diulang lagi mungkin untuk downloadnya, seperti itu. Iya. Iya, Pak Didin ya, Pak Didin. Jadi
itu ada kemungkinan Pak Didin filenya atau ketika download itu belum selesai atau file karena memang aplikasi GIMP ini lumayan besar ukuran filenya, sehingga pastikan koneksi Pak Didin di sana stabil sehingga aplikasinya bisa terdownload atau terdownload secara utuh seperti itu. Jadi ada kemungkinan aplikasinya tidak terdownload secara utuh. Begitu ya Pak Fajar ya? Ya, seperti itulah Bapak Ihsan. Ya. Terima Ya. kasih atas bantuannya. Iya, begitu Pak Didin, mudah-mudahan terjawab. Baik, kemudian di sini ada Ibu Dewi Nilawati, beliau bertanya di kolom chat. Izin bertanya, bagaimana penggunaan foreground dan background? Tadi saya mencoba aplikasi GIMP-nya, tapi gambar yang sudah saya siapkan, sampai invert. Sebentar. Tapi gambar yang sudah saya siapkan sampai invert, apa tadi itu malah hilang menjadi kotak-kotak kecil semua. Intinya gagal gambar hilang. Mungkin inti pertanyaannya begini, beliau mengimport gambar dari komputer, tetapi tidak muncul di aplikasi CSM-nya. Nah, bagaimana itu, Pak? Oh, coba saya akan screenshot terlebih dahulu. Ya, silakan. Maksud Ibu Dewi Nilamati mungkin ketika mendownload sini, masukkan gambar. Ini. Ini. Tidak masuk ke CSM gitu ya, Pak? Iya, betul, sepertinya. Mungkin ada file yang Ibu download atau Bapak Ibu download itu lagi rusak atau seperti itu, Bapak. Dalam pendownloadannya tadi seperti pendownloadan GIMP seperti itu tadi. Iya. Mungkin kurang lengkap seperti itu, Bapak. Iya, betul. Ya, begitu Ibu Dewi Nilawati, jadi ada kemungkinan file gambar yang Ibu import ke dalam CSM-nya itu korup atau rusak, sehingga di CSM-nya, sehingga di CSM-nya tidak bisa dibuka seperti itu. Jadi Bapak Ibu pastikan gambar yang Bapak Ibu import ke dalam CSM adalah gambar yang tidak korup, seperti itu, yang tidak rusak. Jadi bisa dibuka terlebih dahulu di image viewer seperti itu ya, pastikan. Nah, kalau misalkan ini tidak korup dan bisa dibuka di aplikasi misalkan image viewer gitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu import ke CSM. Jadi pastikan terlebih dahulu file image yang akan diimport ke dalam CSM itu adalah file image yang tidak korup seperti itu. Mudah-mudahan terjawab Ibu Dewi Nilawati. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Pak Anton. Bagaimana menghapus bubble text? Bisa atau tidak, Pak ya? Saya sedang mencoba tetapi sepertinya tidak ada delete kelihatannya. Bagaimana Pak Fajar? Silakan. Oke. Saya akan share screen coba untuk menghapus double tag ya, Pak? Iya, betul, double text. Double.
Coba Bapak share screen dulu tadi gimana hasilnya Bapak? Saya penasaran. Iya, baik. Ini pertanyaan dari Pak Anton. Halo Pak Anton, bisa menggunakan mikrofonnya Pak Anton? Coba Bapak share screen dulu. Halo. Iya, Ya, baik. Bisa share screen terlebih dahulu Pak, dari komputer Bapaknya. Halo. Iya, halo. Baik. Pertanyaannya tadi bagaimana Pak? Bisa langsung Ya, dikemukakan ini saja di anu, sini. Pak. Ya. Pakai Android nggak bisa share screen. Oh, iya pakai baik, Android. Bapak pakai Android. Ya. Oh iya baik. Silakan Untuk pertanyaannya setelah langsung kita saja Pak. apa? Iya, Mhm. Ya, silakan Bapak. ya. Untuk menghapus bubble tag, misalkan kita sudah membuat satu frame. Ya. Halo. Halo. Ya, Ya. silakan. Ya, Bapak. Ya, kita sudah membuat satu frame, misalkan Betul. ada satu karakter. Halo. Ya. Halo. Iya, ya. Iya. Ya, terus. Kemudian kita sudah menuliskan tag di bubble tag-nya itu. Nah, ternyata bubble tag ini mau kita ganti, Pak. Mau kita ganti begitu. dengan kita mau- ganti kan di situ ada misalkan pakai bubble tag yang pertama itu ada pilihan 1 sampai 24 itu yang salah. Betul, Ya. betul. Pertama saya pakai pilihan yang 1, kemudian Betul. saya ganti ke 13. Maksud iya. saya hapus nih, saya hapus bubble Mhm. tag-nya itu kok enggak, saya belum temu toolnya di mana itu. Oh iya, Gimana? baik. Silakan Ya. Pak Fajar. Oh, seperti itu Bapak. Ya, ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu seperti ini. Seperti ini mungkin Bapak. Iya. Klik ini Bapak. Diklik. Ya. Yang ini, terus ya pilih delete object Bapak. Sepertinya akan hilang. Oh, seperti itu Bapak. Pilih delete object Pak. Oh iya. Seperti itu Bapak. Ya, makasih. Oke. Iya. Sama-sama Bapak. Ya, makasih. Iya, baik Pak Anton, mudah-mudahan terjawab. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ibu Bapak Deni Ibu maaf ya, Ibu Deni Puji Rahayu. Pertanyaannya adalah bagaimana untuk melakukan undo kalau keliru edit, mungkin back. Jadi ketika kita salah kemudian ingin di back, bagaimana caranya? Ketika keliru ingin di back ya. Ya betul. Oke, baik, saya akan share screen. Coba. Mungkin di sini ya saya akan memasukkan aplikasi karakter objek. Terus kita mau membatalkannya atau berpindah frame selanjutnya, itu tinggal pilih di sini Bapak Ibu. Atau kembali bisa di sini. Kalau untuk mengedit gambar, Bapak Ibu bisa delete objek, terus impor lagi lewat for background seperti itu. Atau bila salah masukkan bubble text, bisa seperti ini, merubah lagi kata-katanya atau dihapus atau dirubah dari pemindahan orang yang akan dijadikan sumber objek
seperti ini. Pilih di sini Bapak Ibu. Terserah. Seperti itu. Apa seperti itu Bapak Ibu, gimana? Iya. Ya, baik, mudah-mudahan terjawab tadi pertanyaan dari Ibu Deni Puji Rahayu. Baik, pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Anita Dianti. Pertanyaannya adalah, apakah kita wajib membuat storyboard? Ya, bagaimana Bu Anita? Ya, silakan. Selamat malam Pak. Ya, selamat Iya, malam terima Bu kasih. Anita. Pas Sikon pertama kan saya tidak bisa ikut. Saya Betul. agak tertinggal informasi. Kemudian kalau saya mempelajari di MOC itu kan yang kedua ada pembuatan sinopsis, naskah, dan storyboard. Betul, Kemudian ini tadi kan sudah sampai ke pembuatan gambar karakter. betul. Nah, apakah Iya. yang saya lewatkan itu bagian yang sesi 2 dan 3 dari Sikon yang kemarin, Pak? Iya. Iya, baik. Itu pertanyaan pertama. Ya, Betul. Boleh lanjut nggak, Pak? Silakan, Bu. silakan. Yang kedua, saya kan sudah download yang CSM-nya, sudah mencoba membuat dua frame ya. Kemudian Ya. kalau saya save, itu misalnya saya mau melanjutkan masih bisa nggak, Pak, itu? Ya, baik. Oke, itu dulu sementara, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Silakan Pak Fajar untuk dijawab. Oke, dari pertanyaan yang pertama dari Ibu tadi, storyboard. Storyboard itu hal yang paling penting dalam membuat sebuah cerita dalam komik digital, Ibu. Bila Ibu Bapak tidak memiliki dasar untuk membuat storyboard komik digital, maka akan sulit untuk membuatnya. Makanya storyboard itu hal yang paling penting dalam membuat digital, seperti itu Ibu. Apakah nanti storyboardnya itu juga dilaporkan, Pak? Oh, kelihatannya iya, Bu. Jadi Kelihatannya langkah awalnya pertama kita harus merancang cerita dulu sebelum Iya. masuk ke CSM-nya. Iya, Ibu. Ibu harus merancang storyboardnya terlebih dahulu. Itu berapa frame yang Ibu butuhkan dalam membuat komik digital seperti itu, untuk memasukkan suara, masukkan balon kata, Ya, dan memasukkan gambar seperti itu, Ibu. oke. Berarti itu nanti kita kan membuat storyboard dulu baru bisa dituangkan ke CSM. Iya, betul Ibu, Gitu. seperti itu. Oh, ya. Terus itu Pak tadi sekalian ya, yang pas yang CSM yang di background ya, Ya, sama yang foreground itu, berarti kalau kita kan saya klik itu ternyata harus ada di komputer kita, berarti itu kita download dulu baru bisa dipanggil. kalau yang saya screen terlebih dahulu ya, Bu. Bentar. Nggih. Kalau background itu kan untuk tampilan dasar dari pembuatan frame-nya, Bu. Kalau foreground kan untuk memasukkan karakter. Iya, Bila ya itu pas putus tadi internetnya. ya Ibu. Nggih. Ya, kalau Ibu pilih di sini itu mengambil dari komputer Ibu sendiri. Kalau di sini sudah menyediakan tapi cuma sedikit, Ibu bisa mencarinya di dalam komputer atau internet sendiri. Seperti itu, Ibu. Kalau Harus dari melalui- internet di-download dulu. Ya, seperti itu, Ibu. Oh iya. Ibu berarti harus mengekspor. Kalau mau tema yang lain dari yang ada di dalam CSM itu, Ibu bisa cari sendiri di internet. Seperti itu, Ibu. Oke, baik Pak. Termasuk yang foreground tadi, Pak. Ya betul, Ibu. Ya, nanti
saya coba lagi, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, silakan. Iya, baik. Kita ke penanya selanjutnya. Di sini ada Ibu Anggraini Rahman. Beliau bertanya melalui chat. Ya. Oh, maaf. Sebentar, ini nampaknya bukan pertanyaan, ini hanya saran saja. Ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Wahyuni, bagaimana cara menghapus awan suara dan bagaimana cara memperkecil gambar. Baik, saya akan share screen. Gimana Pak? Ulang pertanyaan, Pak Faizan. Coba diulang. Ya, bagaimana cara menghapus awan suara? Mungkin tadi sudah dijelaskan, tapi perlu dijelaskan kembali. Mungkin kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana cara memperkecil gambar? Oke, sini saya akan menjelaskan cara untuk memperkecil gambar atau objek. Ibu pilih dari tool picture tool yang ada gambar panah 4 seperti ini, Bu. Ini untuk yang ini untuk membesarkan ukuran objek seperti ini. Yang ini panah menuju ke satu arah itu untuk memperkecil objek seperti itu, Ibu. Nah, ini pertanyaan yang kedua dari untuk menghapus awan suara. Ibu bisa pilih delete object atau Ibu bisa mengedit kata-katanya. Kalau Ibu ingin mengedit kata-katanya lagi, bisa diklik pada balon katanya, atau kalau ingin menghapus, klik ini, kemudian pilih delete object seperti itu, Ibu. Gimana, Ibu? Sudah? Ya. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu Dewi Wahyuni. Kemudian di sini ada pertanyaan dari Ibu Anggraini. Ibu Anggraini tadi sudah, bagaimana memperbesar gambar. Kemudian dari Ibu Ani Puji Lestari, pertanyaannya adalah kalau menginsert gambar orang dari luar, bisa atau tidak? Kalau bisa, bagaimana caranya? Menginsert gambar dari luar. Ya. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, kalau menginsert gambar dari luar bisa juga, Ibu. Tapi harus ukuran maksimal harus 1 MB. Ukuran maksimal untuk menginsert objek gambar untuk dimasukkan ke CSM. Contohnya seperti ini. Saya akan cari yang ukurannya kecil. Ini kan ada keterangan ukuran sisnya 12 MB. Kita bisa mengkompres pada aplikasi compress file. Mohon maaf karena saya tidak punya aplikasi. Saya belum punya aplikasinya, saya cuma bisa memberitahu. Kita bisa kompres file ke dalam kompres file gambar untuk diperkecil seperti itu. Ya, baik.
Mudah-mudahan terjawab Bu Ani Pujanasari. Jadi ketika kita menginsert gambar dari komputer kita, pastikan ukuran gambarnya kurang dari sama dengan 1 mega. Nah, jika lebih dari itu, silakan Bapak Ibu menggunakan software tambahan atau secara online pun bisa. Silahkan di searching saja atau dicari saja image compressor, itu untuk memperkecil ukuran gambar yang akan diinsertkan ke dalam CSM, seperti itu. Baik, silahkan bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan seputar materi yang sudah disampaikan di MOOC dari sesi 1 sampai sesi 5, kami persilahkan. Jadi tidak hanya terkait fitur-fitur yang ada di CSM dan GIMP seperti itu, kami persilahkan juga jika Bapak Ibu masih ada yang bingung atau belum paham tentang materi pada Vicon 1, kami persilahkan. Baik, di sini ada yang akan bertanya dari Pak Didin Handoko. Halo Pak Didin. Silakan Bapak Didin. Halo. 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 Ya. Saya mau bertanya, Pak ya. Ya, silakan. Tadi Kak, saya mau tanya yang masalah mengedit lagi. Misalkan saya ini sudah buat satu frame, terus satu cerita, terus kemudian saya simpanannya kan berbentuk HTML. Iya. Ya kan, Pak? Nah, bagaimana nanti saya ingin melanjutkan cerita saya lagi ini bagaimana, Pak? Untuk mengedit lagi, saya lanjutkan lagi ceritanya, itu bagaimana, Pak? Ya, silakan Pak Fajar. Oh, baik, saya akan share terlebih dahulu. Kan ini Bapak Ibu kan sudah menyimpan, sudah membuat, dan ingin istirahat sebentar untuk menyimpan. Kita pilih save as terlebih dahulu. Ya, pilih save as. Terus taruh ke tempat Bapak Disimpan itu ya. ya. Simpan di mana gitu. Terserah Bapak Ibu untuk menyimpannya. Ya, kemudian Namai terlebih dahulu. Kemudian klik save itu ya, Pak. Ya, betul Ibu. Betul Bapak. Di save. Kemudian Bapak ingin membukanya lagi, bisa dipilih open. Open di sini. Pilih Ya. open, pilih Bapak tadi menyimpannya di mana? Pilih itu. Bapak tadi menyimpannya di mana? Oh, gitu. Oh, kemudian itunya Pak, data gitu, datanya Ya. gitu Pak. Ya, data yang tadi Bapak simpan itu buka lagi. Yang Oh, sudah. Kemudian klik, misalkan tadi datanya saya klik, kemudian Ya. oke gitu Pak ya. ya betul Bapak. Pilih oke seperti itu. Apa sudah jelas Bapak? Iya. Saya coba dulu Pak. Ini kok ada kata-kata connect apa ini? Not connect gitu Pak. Saya buka, kemudian ada kata-kata not Baik. connect gitu. Pak Didin sekarang sedang buka laptop. Ya, saya sedang buka laptop. Ya, baik. Kalau bisa di share screen saja Pak, agar coba share. ya betul, agar kami bisa melihat. Tapi saya ini saya pakai HP yang konferensi ini, saya pakai HP Pak. Oh betul. Oh iya. Oh nggak pakai laptop. Oh iya. Baik. Oh, seperti Baik, itu. silakan dicoba saja terlebih dahulu Pak. Iya, nanti Ya, jika ini masih usaha. Saya coba lagi Pak, bentar Pak. ya baik, silakan dicoba. Nanti jika ada masalah Ada gini Pak, langsung. ada kata-kata
Iya Pak, ada kata-kata gini Pak. The Ya, folder bagaimana? you select does not contain cartoon story gitu Pak. The folder you Betul. select does not contain cartoon story gitu Pak. Oh, seperti itu ya, baik. Oh, seperti itu ya, baik. Iya. Tadi kan save as dulu. Kemudian Iya, saya save. Ini saya buka lagi iya, Pak. Saya buka lagi open. Saya lihat betul. di penyimpanan tadi. Saya Mhm. lihat di penyimpanan. Ini sudah saya namai. Nah, Iya, saya klik data. Saya klikkan dalam folder itu ada data. Saya klik betul. Pak, oke. Saya klik oke atau make new folder ini saya klik oke. Ada kata-kata Iya. the folder your select gitu Pak. Oh, baik. Bagaimana Pak Fajar? Bagaimana Pak Fajar? Itu mungkin langsung kebuka dalam bentuk HTML. Ya, Mungkin harus connect internet terlebih dahulu, Bapak. saya sudah connect Pak. Aduh. Iya. Saya sudah connect ini. Iya, baik. Begini saja Pak. Atau itu Pak, saya kan saja. belum. Iya. Ya, bagaimana? Iya Pak. Gimana, Pak? Ya, bagaimana? Iya, begini saja Pak. Bapak coba Vicon-nya, join WebEx-nya melalui laptop. Kemudian jika Bapak sudah join menggunakan laptop, silahkan nanti langsung aktifkan mikrofon saja. Silahkan Bapak share screen, nanti kami dari sini bisa melihat secara langsung seperti itu. Misalkan saya pakai video saya ini dari HP, saya taruh ke depan laptop saya bisa. Ya, coba. Ya, Coba silakan dulu, dicoba, Bapak. Pak. Silakan coba dulu, Bapak. Ini Pak sudah. Baik, sebentar ini dengan Pak Didin. Pak Didin. Pak Didin. Iya. Ya, Pak Didin kameranya belum aktif, Pak. Kameranya. Ya, betul. Diaktifkan terlebih dahulu. Oh gini. Ini Pak. Nah, iya, baik. Terlihat. Nah, ini kan habis saya buka di simpanan saya. Saya tadi Betul. menyimpan. Betul. Kemudian saya klik. Saya kasih judul komik 2. Betul. Kemudian Iya, saya mau buka. Saya klik yang mana, yang data kan? Yang data ini saya klik. Kemudian Betul. oke gitu kan Pak ya? Betul. Oke. Nah, muncul gitu Pak. The folder your selected does not connect. Oh, itu berarti Pak, di folder data itu filenya tidak ada, Pak. File HTML-nya tidak ada. Oh iya Pak. Tadi HTML-nya itu Betul. apa itu? Betul. Tidak terdetek gitu Pak. Oh, Karena saya belum baik. install UCBrowse. Ya. Atau saya harus install UCBrowse dulu Pak. Tidak perlu Pak. Itu UC browser itu hanya untuk mempreview saja. Oh, gitu. Ini ada kemungkinan file HTML-nya tidak ada di sana Pak. Atau mungkin Bapak gitu. ketika men-save project Bapak lupa, mungkin bukan di sana sebetulnya. Coba di searching manual saja Pak. Bapak buka. Saya buka simpenannya tadi. Iya, coba Pak. Silakan. Iya, saya buka simpenannya dulu. Ini Pak, simpenan saya. Ini ada Pak. Ada yang HTML yang ini Pak. Bisa ya itu kameranya. Oh iya, baik. Ini ya, ini tidak detect Pak. Yang HTML ini tidak detect Pak. Karena tapi saya coba buka pakai OpenWave dengan Google Chrome gitu Pak ya. Iya. Nah, hasilnya itu tidak ada gambar Pak. Baik. Nah, Pak, kalau mempreviewnya tidak bisa menggunakan Firefox atau Chrome,
Coba Bapak install dulu UC browsernya, Pak. Oh gitu Pak. Iya, Pak. betul. Jadi pastikan dulu bisa di preview. Gitu. Kalau mau Iya. edit, dipastikan dulu bisa di preview gitu. Iya, silahkan Bapak install terlebih dahulu Ya. UC browsernya. Nah, pastikan file HTML-nya bisa dibuka di UC browsernya itu. Oh, gitu. Iya, seperti itu, Pak. Oke. Terima kasih Pak ya. Iya, Terima baik, kasih. silahkan dicoba terlebih dahulu. Jika masih Iya. ada waktu, nanti misalkan sebelum pukul 9 sudah terinstall UC, silahkan komunikasikan kembali melalui Vicon ini. Iya Pak, ini saya Ya. masih coba lagi. Terima kasih Pak. Iya, baik Pak Didin. Iya. Kemudian kita lanjut ke penanya selanjutnya. Baik, di sini ada sebentar. Bapak Denny, maaf, Ibu Denny Pujirahayu. Halo Bu Denny. Halo Ibu Deni. Oh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Karakternya hanya terbatas yang sebelah kiri itu ya. Tidak ditambah lagi. Ya, silakan Pak Wajar. Oke. Halo? Itu karakter dari kartun story makernya sendiri, Bu. Ibu bisa mengambil dari komputer atau Ya kalau komputer Ibu sendiri. Ya, terus apa Ibu? misalkan kita mau edit, kita ngambil dari komputer atau dari internet, kemudian kita edit. Kebetulan gambarnya itu misalkan posisi tangannya sedang lurus ke bawah. Nah, untuk mengubah posisi tangan ke atas, ke samping, atau badannya sedang menunduk, itu bagaimana caranya? Wah, kalau itu beda lagi Bu. Itu harus Ibu cari yang sesuai gambar seperti itu sendiri. Kalau ngedit seperti itu sulit Ibu. Oh, enggak bisa ya? Misalkan satu karakter nanti akan berubah bentuk badannya, enggak bisa ya? Nggak bisa satu karakter, kecuali Ibu bikin beberapa karakter untuk dijadikan satu gerakan seperti itu bisa Ibu. Berarti setiap frame boleh Ya. berbeda tokohnya nanti. Boleh Ibu, boleh. Tuh, tangannya. Semuanya tangan di atas, frame pertama tangannya di atas bisa. Terus frame kedua tangannya berjabat tangan kan udah bisa seperti itu Ibu. Gimana Ibu? Bagus harus Gimana Ibu? Bagaimana Bu Denny? berarti harus melukis sendiri ya atau apa istilahnya ya? Sketsa sendiri. Ya, ya seperti itulah Ibu. Kalau mau bikin. Oke. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baik, mungkin menambahkan Bu Denny, untuk jika Ibu ingin menginsert gambarnya berupa sketsa gambar yang Ibu lukis sendiri seperti itu bisa. Alternatifnya Ibu silahkan gambar terlebih dahulu karakternya menggunakan tangan Ibu seperti itu ya. Kemudian silahkan di-scan atau difoto gambar yang sudah Ibu gambar tadi. Di-scan atau difoto seperti itu. Kemudian jika sudah di-scan atau difoto, pastikan sebelum diimport ke CSM, ukuran file gambarnya itu kurang dari sama dengan 1 mega. Jika misalkan ukuran filenya sudah dipastikan kurang dari 1 mega, silahkan diimpor secara langsung menggunakan CSM seperti itu. Itu alternatifnya Bu Denny Puji Rahayu. Atau misalkan jika tidak seperti itu, Ibu bisa searching saja Bu di internet
menggunakan keyword-keyword tertentu, misalkan gambar guru menulis seperti itu ya. Gambar guru menulis di search pasti ada dipilihnya by image seperti itu ya. By image kan ketika kita searching di Google itu ada web, kemudian ada image. Nah, Ibu silakan cari menggunakan Google Image. Seperti itu. Itu mungkin tambahan saja. Baik, kemudian kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Dede Ian. Pertanyaannya adalah, kalau mau menambahkan garis lurus, garis lengkung, atau bentuk lainnya di GIMP, bagaimana caranya? Atau bisa langsung di CSM? Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih Bapak Ihsan. Mungkin bisa dibantu Bapak Ihsan, soalnya saya nggak punya aplikasi GIMP-nya Bapak Ihsan. Oh ya, baik. Baik, inti dari pertanyaannya adalah menambahkan garis lurus atau bentuk lainnya di GIMP, bagaimana caranya atau bisa. Baik, yang saya tangkap Pak Dede Ian ingin menambahkan gambar di CSM berbentuk garis lurus dan garis lengkung. Nah, jika garis lurus dan garis lengkungnya Bapak sudah memiliki gambarnya seperti itu, baik, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Saya buka aplikasi CSM-nya. Nah, ini aplikasi CSM-nya. Nah, jika Pak Ian ingin menambahkan gambar berupa garis lurus seperti itu, ataupun misalkan objek lainnya, Pak Ian bisa searching saja di Google Image, misalkan line image. Nah, di sini Pak, di tab image ini, Bapak bisa cari gambar yang berbentuk garis seperti ini, ataupun objek lainnya. Misalkan Bapak ingin menambahkan kubus seperti itu ya, berarti itu cube image. Nah, ini bisa. Kalau misalkan Bapak ingin menambahkan yang tembus pandang seperti itu, bisa dicari yang berupa PNG. Nah, seperti ini. Ini PNG, formatnya PNG. Coba kita download saja. Nah, ini gambarnya PNG. Silakan di-download. Misalkan saya kasih nama Cube Image. Kita save. Kita coba lihat. Pastikan terlebih dahulu Bapak Ibu, ketika kita mengimport gambar dari file komputer kita, ukurannya kurang dari sama dengan 1 MB. Kita coba cek yang tadi, PNG ini, nah ini cube. Nah, baik, ukurannya adalah 1,34 KB, berarti masih bisa kita import secara langsung. Coba kita cari background-nya. Kita pilih yang, karena kita akan simpan di sini, misalkan cube-nya di depan background, kita pilih yang import a foreground, seperti itu. Ini kita browse. Tadi saya simpan di folder download. Nah ini cube image.
Nah, seperti itu Pak Ian, mudah-mudahan terjawab. Jadi Pak Ian bisa langsung searching saja gambar yang Pak Ian inginkan, misalkan berupa garis lurus atau misalkan ini, atau misalkan berupa kubus seperti ini, di searching saja di Google Image. Ini ya, di Google Image, kemudian setelah ditemukan gambarnya silahkan di-download. Setelah di-download, dilihat terlebih dahulu ukuran filenya. Pastikan ukuran filenya kurang dari sama dengan 1 MB, kemudian jika ukuran filenya sudah sesuai, silahkan di-import menggunakan imported background atau imported foreground, seperti itu. Begitupun Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin mencari karakter dari internet seperti ini, caranya seperti itu sama. Silahkan di searching saja, misalkan man writing seperti ini. Nah, di sini banyak sekali gambar-gambar yang bisa di-download seperti itu. Silahkan pilih, misalkan saya pengen ini, kemudian silahkan di-download. Jika misalkan perlu diedit, karakternya silahkan diedit terlebih dahulu di aplikasi Keep atau aplikasi lainnya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Denny Ian, dan juga mungkin ada beberapa pertanyaan yang sama dari Bapak Ibu mengenai hal tersebut, mudah-mudahan bisa terjawab juga. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Ani Puji Lestari. Pertanyaannya adalah, untuk pertemuan sampai hari ini, kompetensi apa saja yang seharusnya kita capai? Saya baru coba-coba saja. Baik, Pak Fajar menjawab, silakan. Oke, terima kasih Bapak Ihsan. Untuk kompetensi yang harus sampai hari ini yang dicapai, harusnya itu harus bisa memasukkan karakter ke dalam CSM. Seperti itu, Ibu Puji. Ya, baik. Saya lengkapi Pak Fajar ya. Ya. Ya, baik. Untuk sampai hari ini, peserta pelatihan dalam jaringan seharusnya sudah selesai storyboardnya Bapak Ibu. Karena pada Vicon pertama, kita sudah menyampaikan tentang storyboard. Jadi, seharusnya pada Vicon kedua malam hari ini, storyboard Bapak Ibu sudah selesai. Jadi idenya atau gagasannya atau materi yang akan dituangkan ke dalam SM-nya sudah ada, kemudian dirancang menggunakan melalui storyboard. Itu seharusnya sampai Vicon malam hari ini sudah selesai. Nah, pada Vicon malam hari ini pemateri menyampaikan tentang bagaimana membuat kartun menggunakan Story marker. betul, menggunakan CSM. Jadi kompetensinya sampai malam hari ini harus sudah bisa materinya sudah ada. Materi pertama materinya sudah ada, kemudian storyboardnya sudah jadi, dan Bapak Ibu sudah bisa menggunakan aplikasi CSM beserta fitur-fiturnya, seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab Ibu Ani Puji Lestari. Kemudian kita berlanjut Pak Fajar ke penanya selanjutnya. Oke, silakan Bapak. Dari Ibu Dewi Wahyuni di sini pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar di monitor CSM bisa terdapat banyak gambar? Karena tadi saya coba menambahkan foto lagi, malah foto yang pertama hilang, tergantikan oleh foto kedua. Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu, Bu. Dari jawaban Ibu Dewi Wahyuni. Mungkin Ibu tadi mengimpor dari background, seperti itu. Karena background itu
tampilan dasar dan cuma satu. Kalau tampilan background itu biasanya cuma satu. Kalau ibu mengimpor lagi, maka tampilan tampilan yang awal atau gambar yang pertama akan hilang dan tergantikan oleh gambar yang lain seperti itu ibu. Contoh, saya akan masukkan seperti ini dan dia akan tertimpa oleh gambar yang kedua seperti itu. Ya, ya, betul. Begitu Ibu Dewi Wahyuni, jadi untuk background itu hanya bisa satu kali ya Pak Fajar ya? Iya, seperti itu Betul. Bapak Ihsan. Hanya bisa satu gambar. Nah, jika Bapak Ibu ingin misalkan menambahkan image lain tetapi backgroundnya tidak terhapus, Bapak Ibu bisa menggunakan foreground. Nah, untuk foreground ini itu bisa beberapa gambar Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu backgroundnya silahkan pilih terlebih dahulu, misalkan backgroundnya putih, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu ingin misalkan menginsertkan dua foto dari kamera, nah itu memilihnya jangan imported background, tapi Bapak Ibu pilihnya imported foreground. Nah untuk foreground ini dia bisa beberapa gambar seperti itu. Begitu Ibu Dewi Wahyuni, mudah-mudahan terjawab. Ya, kemudian kita lanjut ke penanya. Oh maaf, ini masih dari Ibu Dewi Wahyuni. Bagaimana cara membuat membuat beberapa frame dan bagaimana cara menyimpannya? Silakan Pak Fajar. Oke, baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, saya akan contohkan langsung seperti ini. Ini adalah frame pertama. Saya buat contoh, ini adalah frame pertama. Bila Bapak Ibu ingin menambahkan frame, pilih add frame. Seperti itu. Akan tampil frame selanjutnya. Akan tampil frame selanjutnya. Dan Bapak Ibu bisa memasukkan background lagi dan foreground seperti ini. Dan seterusnya seperti itu Ibu. Untuk menambahkan frame seperti ini. Dan kalau menyimpan, pilih save as. Seperti tadi saya sudah kasih tahu kepada Bapak Didin atau siapa tadi seperti itu. Cara menyimpannya adalah save as terlebih dahulu. Save as terlebih dahulu. Kalau mau bikin lagi baru dibuka project yang sudah ada terus yang dipakai, terus mau atau akan menambahkan frame lagi, itu tambah seperti ini. Akan pilih background, masukkan image atau gambar atau objek, lalu kemudian save lagi, save biasa Ibu, di save. Itu akan menyimpan dan akan menjadi satu dengan project yang sebelumnya. Kalau Ibu buka atau Ibu masih melanjutkan project yang sebelumnya, seperti itu Ibu. Iya, baik. Seperti itu tuh Ibu Dewi Wahyuni cara menambahkan frame dan cara menyimpan frame yang sudah kita buat. Baik, kita berlanjut ke penanya selanjutnya. Ada Pak Agus Lelono. Halo Pak Agus Lelono. Halo Pak Agus. Halo Pak Agus, silakan. Baik. Oh iya. Silakan Pak Agus.
Iya Pak. Untuk background itu terpisah dengan karakter atau menyatu dengan karakter? Mohon suaranya diperbesar Bapak. Kedengaran sampai sini. Maaf Pak. Mendengar Pak ya? Ya, silakan Pak. Silakan Bapak. Ya, untuk pembuatan karakter itu menyatu dengan penuannya karakter atau tidak Pak? Gimana Bapak, gimana? Enggak, untuk saya misalkan membuat karakter gitu ya. Betul. Nah, kemudian dari karakternya itu ingin saya tambahkan, saya membuat background. Betul. Kemudian saya ingin menambahkan karakter. Iya. Nah, karakternya itu harus di crop dulu atau gimana Pak? Harus di apa Pak? Hah? Di crops. Oh, dipotong. Ya, dipotong. Oh, ya, baik. Silakan. Sebentar Bapak, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Untuk meng-crops ya Pak. Saya memasukkan ini untuk meng-crop yang gimana ya Bapak? Baik, mungkin Pak, maksud Pak Agus mengambil karakter dari luar mungkin. Ada dua Pak. Iya, baik. Yang Bagaimana Pak? satu, misalkan saya punya frame. Betul. Iya. Nah, di dalamnya frame itu ada background. Kemudian ada dalamnya Karakter. gambar ada karakter. Betul. Kalau saya punya background, Betul. kemudian karakternya itu saya tempel-tempel gitu Pak. Atau gimana Pak? Ya. Baik Pak Fajar, silakan. Oh itu memperbanyak karakter dalam satu frame gitu ya Bapak? Ya benar. Halo Bapak Agus. Ya halo. Berarti itu memberikan banyak karakter dalam satu frame seperti itu ya Bapak? Iya Pak. Kalau seperti itu kita tinggal, kalau Bapak mau cari dari bikin sendiri atau dari komputer, bisa pilih kemudian masukkan seperti ini, tinggal tarik dan masukkan saja Bapak, lalu diatur ukuran objeknya diperkecil atau diperbesar seperti itu. Dan lagi kalau Bapak mau menambahkan juga bisa lagi pilih bisa pilih dari sini juga bisa. Saya masukkan ini, masukkan objek, lalu saya atur ukurannya. Seperti itu Bapak. Dan kalau ingin memberikan balon suara, pilih salah satu objek yang paling penting untuk dijadikan objek suara Bapak, seperti itu. Untuk menjadikan objek untuk mengisi balon suaranya. Seumpama saya memilih yang ini, untuk mengisi kata-kata.
Seperti ini Bapak, agar ketika dikasih balon suara, balon kata, apa komik digital ini tidak terlihat mati, biar terlihat hidup seperti itu Bapak. Iya, baik. Begitu Pak Agus Lelono ya. Jadi saya menambahkan sedikit. Jadi Bapak Ibu bisa juga ketika Bapak Ibu mengimport backgroundnya itu sudah ada karakternya di sana, boleh saja. Misalkan dari gambar aslinya itu sudah ada ruangan kelas, kemudian ada gambar guru, ada gambar murid. Jadi di sana sudah ada atau sudah terinclude karakternya, itu boleh saja. Jadi ketika kita import background itu sudah ada karakternya, boleh saja. Atau misalkan mau dipisah, ya Bapak Ibu harus mengimport backgroundnya, kemudian Bapak Ibu mengimport foregroundnya sebagai karakternya, seperti itu. Untuk masalah apakah karakter kita harus di crop atau tidak, itu disesuaikan. Jika misalkan karakter yang Bapak Ibu import itu tidak ada yang perlu diedit, misalkan tidak ada yang perlu dipotong, ya tidak usah menggunakan fitur crop atau tidak usah di crop seperti itu. Jadi penggunaan crop atau tidak itu disesuaikan dengan keperluan atau kebutuhan Bapak Ibu, seperti itu. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Agus Lelono. Kemudian Satu lagi boleh Pak? Oh ya, silakan, baik, silakan Pak. Ini Pak mau nanya, apakah setiap frame itu backgroundnya boleh berbeda atau harus sama terus gitu Pak? Terima kasih. Ya, baik, saya langsung jawab saja Pak Fajar. Ini Silakan, tergantung, betul. Ini tergantung dengan storyboard yang sudah Bapak rancang. Ya, jadi jika di storyboardnya memang backgroundnya itu didesain sama, ya berarti di TSM-nya pun sama, Pak. Seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke rancangan cerita yang kita buat di storyboard, seperti itu. Begitu Pak Agus Lelono. Oh iya Pak, jelas Pak, jelas. Terima kasih banyak. Iya, baik. Kita berlanjut ke penanya selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Deni Pujirahayu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengubah ukuran image yang lebih dari 1 mega menjadi kurang dari 1 mega. Oke, itu menggunakan software tambahan Bapak Ibu, yaitu software convert file, seperti itu. Convert. Ya, begitu Ibu Deni. Jadi kita perlu software tambahan untuk mengubah ukuran file dari yang semula lebih dari 1, betul, MB. kemudian menjadi kurang. Itu kita perlu menambahkan atau kita perlu menginstal software tambahan. Atau sebetulnya Bapak Ibu juga bisa menggunakan aplikasi converter image yang online. Itu banyak tersedia di internet, Bapak Ibu. Silahkan keywordnya adalah image compressor, seperti itu, atau kompresi image itu bisa juga. Silahkan langsung diketikkan keyword itu dan nanti akan muncul dengan sendirinya, seperti itu. Mudah-mudahan terjawab Ibu Deni Pujirahayu. Kemudian kita berlanjut ke penanya selanjutnya. Ini pertanyaan dari Pak Didin Handoko. Alhamdulillah sudah bisa edit katanya. Saya tanya lagi, iya. Untuk membuat sebuah komik ini, apakah harus sebuah cerita yang seperti dicontohkan di YouTube, maksudnya mungkin di MOC, ataukah boleh dengan kita merancang sebuah pembelajaran, misalkan pembelajaran matematika saya kemas dengan komik digital. Baik, saya jawab saja Pak Fajar ya. Oke, silakan. Ya. Ini disesuaikan dengan materi yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Makanya saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian pada Vicon pertama,
sebelum kita membuka aplikasi CSM-nya, pastikan terlebih dahulu materi atau konsep yang akan dituangkan ke dalam CSM itu sudah matang terlebih dahulu, Bu. Jadi rencananya sudah selesai, storyboard-nya sudah selesai. Jadi ketika kita membuka aplikasi CSM-nya, kita tidak bingung kita mau ngapain, kemudian kita tidak tidak asal menaruh gambar seperti itu, tetapi kita sudah punya rancangan, sudah punya kerangka materi apa saja atau konsep apa yang ingin kita tuangkan ke dalam CSM. Apakah harus berbentuk komik seperti itu, seperti yang dicontohkan di MOC? Tidak harus, Bapak Ibu, tidak harus. Jadi misalkan konsepnya tentang persamaan kuadrat kalau misalkan di dalam matematika. Nah, Bapak Ibu sebetulnya bisa kemas penyampaian materi persamaan kuadrat itu ke dalam bentuk komik. Jadi misalkan di dalam storyboardnya itu karakternya itu ada 3. Misalkan ada 3. Ada guru, kemudian ada 2 orang siswa. Backgroundnya itu adalah ruangan kelas. Kemudian aset-asetnya itu ada papan tulis, kemudian ada spidol yang dipegang oleh guru, kemudian ada pensil yang dipegang oleh siswa. Nah, bisa saja materi persamaan kuadratnya itu disimpan di papan tulis yang ada di storyboardnya, seperti itu. Papan tulis yang ada di backgroundnya, seperti itu. Jadi penyampaiannya itu ada guru yang sedang menjelaskan konsep persamaan kuadrat. Misalkan slide pertama itu tentang rumus ABC-nya, kemudian slide kedua atau frame kedua itu tentang contoh soalnya, kemudian pada frame ketiga itu tentang materi apanya, silahkan dikemas seperti itu. Jadi intinya bisa apa saja Bapak Ibu, konsepnya tergantung Bapak Ibu sendiri seperti itu. Yang penting storyboardnya itu sudah selesai atau sudah jadi terlebih dahulu sebelum kita menerapkan atau mempraktekannya di aplikasi CSM, seperti itu. Begitu Pak Didin Handoko, mudah-mudahan terjawab. Jadi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, pastikan sebelum Bapak Ibu membuat komik digital, konsepnya sudah matang, kemudian storyboardnya sudah jadi. Sehingga ketika kita membuka aplikasi CSM, kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita tidak mencoba-coba seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Pertanyaannya dari Ibu Andriani, apakah semua file type apapun yang diimport ukurannya tidak boleh lebih dari 1 mega? Silakan Pak Fajar. Oke, terima kasih. Iya Ibu, semua file PNG, JPEG atau apapun yang untuk gambar itu tidak boleh lebih dari 1 MB untuk dimasukkan ke kartun StoryMaker. Karena kalau lebih dari itu, kartun StoryMaker-nya tidak bisa membaca, Ibu. Seperti itu. Iya, baik. Begitu Ibu Andriani, mudah-mudahan terjawab. Kemudian kita berlanjut, ada masih sekitar 2 pertanyaan lagi Pak Fajar sebelum kita close. Ya, silakan Bapak. Betulkah saya, mungkin ini konfirmasi saja Ibu Anggi, bahwa aplikasi GIMP itu hanya pendamping untuk membuat tokoh dan lain-lain kah? Utamanya kita membuat komik digital memakai CSM. Ya, betul Ibu siapa ini? Ibu Rizka, Ibu Anggi, Ibu Anggi. Jadi untuk GIMP itu sebetulnya hanya software pendukung saja. Jadi software utamanya yang kita gunakan untuk membuat komik digital adalah CSM. Jadi Ibu sebetulnya tidak harus menggunakan GIMP, bisa menggunakan Photoshop dan lain sebagainya.
aplikasi GIF itu kita gunakan untuk mengedit karakter yang akan kita masukkan ke dalam CSM. Jadi Ibu bisa menggunakan GIF, Photoshop, ataupun yang lainnya. Jadi GIF itu hanya software pendukung saja. Ketika kita ingin mengubah atau mengedit karakter yang akan kita masukkan ke dalam CSM, kita bisa menggunakan aplikasi GIF atau aplikasi editor lainnya, seperti itu. Jadi betul apa yang Ibu pahami, bahwa aplikasi GIF itu adalah aplikasi pendukung saja, dan aplikasi utamanya untuk membuat komik digital adalah aplikasi CSM, seperti itu. Kemudian, ya baik, nampaknya sudah habis Pak Fajar untuk pertanyaan di chat. Baik, kami beri kesempatan, silakan bagi Bapak Ibu yang akan atau yang masih memiliki pertanyaan, kami masih berikan kesempatan, silakan langsung mengaktifkan mikrofonnya saja dan silakan langsung ajukan pertanyaannya. Baik, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, makasih. Ya. Ada satu pertanyaan. Ya, baik, silakan Pak Ahmad. Kebetulan tadi udah bikin 2 frame Pak ya. Kemudian setelah saya pengen tahu previewnya, ketika saya klik previewnya itu tidak muncul hasilnya Pak. Baik, kalau saya tahu Pak Ahmad menggunakan browser apa Pak ya ketika mempreview? Browser Pak. Web Chrome atau Firefox atau pakai Chrome. Ya baik, memang untuk Chrome ini Pak Ahmad ada yang bisa dan ada yang tidak. Ya, ada yang bisa, ada yang tidak. Itu tergantung laptop dan versinya juga. Jadi yang sudah pasti bisa itu UC browser Pak Ahmad. Jadi silakan Pak Ahmad coba install terlebih dahulu UC browser yang sudah kami sediakan linknya di MOC. Kemudian preview menggunakan UC browser. Begitu Pak Ahmad. Terima kasih Pak ya. Iya. Ya, baik. Oke, silakan Bapak Ihsan. Ya, bagi Bapak Ibu yang masih memiliki pertanyaan, silakan langsung saja mengaktifkan mikrofonnya dan langsung saja ajukan pertanyaannya. Kami masih beri kesempatan. Ya, baik. Sepertinya tidak ada Pak Fajar. Mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan, silakan. Kelihatannya tidak ada Bapak Ihsan. Dan Bapak Ihsan bisa menambahkan kesimpulannya. Ya, baik. Bapak Ibu, untuk Vicon pada malam hari ini kami cukupkan sekian. Tapi pastikan kembali Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu membuka aplikasi CSM-nya atau membuat lebih lanjut aplikasi CSM-nya, pastikan terlebih dahulu konsep yang akan Bapak Ibu kemas ke dalam komik digital itu sudah matang. Kemudian setelah konsepnya atau materinya sudah ada, silakan buat storyboard-nya terlebih dahulu sehingga pembuatan komik digitalnya lebih terstruktur dan lebih terarah. Jika storyboard-nya sudah selesai, silahkan dituangkan ke dalam aplikasi CSM. Jadi harapan kami dari tim mentor sampai malam ini, harapan kami Bapak Ibu storyboard-nya sudah selesai. Ya, storyboard-nya sudah selesai, konsepnya atau materinya sudah matang, sehingga dimulai dari besok, silahkan Bapak Ibu explore aplikasi CSM-nya, silahkan fiturnya dicoba-coba. 1 hari mungkin cukup untuk mengeksplor fitur, kemudian setelah mengeksplor fitur, silahkan di keesokan harinya Bapak Ibu terapkan atau aplikasikan konsep yang sudah ada di storyboard ke dalam CSM, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian Bapak Ibu untuk Vicon kedua pelatihan dalam jaringan komik digital pada malam hari ini. Kita akan lanjut Vicon ketiga pada hari Senin tanggal
20 Februari. Sebelum Vkon sesi ketiga, kami sudah akan membuka materi selanjutnya di MOOC, yaitu tentang pembuatan cerita bergambar dan bercerita memanfaatkan screencast-o-matic, seperti itu. Jadi sebelum sesi ketiga dimulai, Vkon sesi ketiga dimulai, kami nanti akan membuka materi selanjutnya di MOOC. Bapak Ibu bisa mengakses materi tersebut di MOOC sebelum Vkon ketiga berlangsung. Seperti itu Bapak Ibu, dan jika Bapak Ibu masih ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan saja di grup WhatsApp. Nanti sebisa mungkin kami akan cepat dalam merespon, seperti itu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya pada Vkon malam hari ini. Kami ucapkan sampai jumpa, selamat beristirahat. Kami di mentor, saya Ihsan, kemudian pemateri Pak Fajar, pemateri utama Pak Hadi masih berhalangan hadir. Mungkin untuk Vkon sesi selanjutnya beliau akan hadir. Terima kasih atas partisipasinya. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, room ini kami buka sampai pukul 22 Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih ingin berdiskusi dengan teman-temannya, kami persilahkan secara bebas.